kita sudah menemukan jawabannya bahwa ini sebenarnya adalah skenario awal dan ini hanya kembali ke skenario awal kan Mas Aryo. Walaupun konteksnya waktu skenario awal itu ketua umumnya waktu itu masih Airlangga Hartarto kan. Nah, saya beralih ke Bang Doli Kurnia sekarang. Bang Doli Kurnia, ini ada jeda beda cuma 1 hari ya. Minggu kalau tidak salah dukungan itu diberikan kepada kepada Andra Soni ya, Andra Soni Dimyati. Kemudian beda sehari, memang diumumkannya Selasa siang atau Selasa pagi, tapi kami mendengar malam itu Andra Soni sudah mengembalikan itu surat dukungan itu. Cerita apa di balik perubahan yang begitu mendadak ini? Tentu kalau soal yang disampaikan Pak Bahlil bahwa Airin adalah anak kandung, ya hampir semua publik di Banten mengetahui itu. Malah justru bertanya kok nggak menjadi dukung Airin waktu itu begitu. Ada apa cerita di balik berubahnya dukungannya begitu cepat ini? Iya, pertama saya mau memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi ya kepada Ibu Mega dan PDIP yang kemudian secara cepat dan sigap mendeklarasikan pasangan Ibu Airin dan Pak Ade ya, seketika setelah memang kemarin terjadi perubahan pada PKPU ya sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua tentu saya juga terima kasih kepada Ketua Umum Pak Bahlil dan DPP sekarang yang kemudian merespons dengan cepat, muncul kesadaran realistis baru ya, melihat perkembangan atau dinamika yang terjadi terutama di Banten. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara tentang Airin ini Airin adalah kalau saya sebutnya proyek Golkar yang cukup lama sudah kita bangun ya. Nah, Persiapan Ibu Airin ini jadi calon gubernur untuk menjadi gubernur itu sudah kita siapkan 3-4 tahun yang lalu. Bahkan sudah melewati beberapa fase yang penting termasuk Airin terpilih sebagai anggota DPR RI ya, dengan suara cukup signifikan 300-an ribu gitu. Jadi secara elektoral sudah teruji. Nah, kemudian kami juga sudah memberikan atau menerbitkan surat keputusan sebetulnya. Jadi satu tahap sebelum B1 KWK ini, tanggal 5 Agustus kami sudah keluarkan surat waktu itu tangan oleh Pak Airlangga dan Sekjen Pak Ludwig ya terhadap satu pasangan ini, Ibu Airin dan Pak Ade. Nah, tetapi saya selalu menyebutkan berkali-kali sebelumnya, di dalam menghadapi pilkada, Golkar ini mempunyai 2 prinsip yang harus dipegang dan itu menjadi koridor dalam setiap mengambil keputusan gitu. Yang pertama adalah memang bagaimana judul besarnya adalah setiap kompetisi yang kita hadapi di setiap daerah itu harus punya potensi menang. Apalagi yang kita usung itu adalah kader asli kita sendiri gitu. Ini adalah satu prinsip yang harus dipegang. Nah, yang kedua adalah bahwa kami sadar betul bahwa kami ini adalah Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang tentu komunikasi, kebersamaan dan seterusnya itu sudah kita harus juga rawat. Nah, dalam proses di Banten ini kami pun juga sudah berkali-kali juga bagaimana supaya Ibu Airin ya atau 2 prinsip ini disatukan. Bagaimana Ibu Airin juga bisa mendapat dukungan dari teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi faktanya terjadi kemarin sebagian teman-teman Kim itu sudah mendukung Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Tapi saya bilang waktu itu sama Bu Airin, sabar saja ya, mudah-mudahan ada keajaiban ya, sisa masih tunggu 29 Agustus gitu ya. Nah, tetapi saya kira ya Pak Bahlil dan kawan-kawan juga mendapatkan aspirasi yang begitu kencang juga. Saya juga mendapatkan itu. Jadi ada gelombang arus bawah ya di Banten, baik itu dari keluarga besar Partai Golkar maupun juga dari masyarakat di Banten yang meminta supaya Golkar ini harus mencalonkan Ibu Airin yang memang betul adalah kadernya sendiri. Airin ini sudah dikenal cukup lama sebagai kader Golkar, bahkan menjadi bagian keluarga besar Golkar di Banten sejak lama gitu. Jadi hubungan masyarakat di sana dengan Golkar itu cukup kuat. Nah, kalau misalnya mereka melihat bahwa Golkar tidak mencalonkan kadernya sendiri, nah ini ada reaksi yang menurut saya tidak baik. Nah, itu tersampaikan ya kepada DPP Partai Golkar
Makanya lah dan kemudian mungkin puncaknya ketika kemarin Golkar Ya. tiba-tiba juga memberikan ke Pak Andarsoni dan Oh, Pak hari Minggu Dimyati, malam itu ya. maka kemudian responnya semakin kencang dari bawah itu. Nah, Oke. tapi sekali lagi Berarti saya katakan ini adalah ya. pilihan sadar yang rasional, yang realistis dalam rangka untuk Golkar kembali bisa menang di Banten yang diambil oleh DPP saat Oke. ini. Baik, saya ingin sebenarnya lebih dalam lagi ke Pak Doli Kurnia. Apa yang Anda jelaskan tadi sebenarnya justru itulah pengetahuan masyarakat umum terkait dinamika politik di Banten, Pak. Maksudnya bagaimana posisi seorang Airin dan posisinya di partai seperti apa. Yang justru aneh itu yang belum dijawab itu pertanyaan waktu itu kenapa sempat memilih Andarsoni, itulah sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya. Kalau soal baliknya itu adalah akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi. Kenapa malah justru milih calon lain? Apakah ada tekanan sebenarnya Pak Doli? Nah, ini yang saya belum tadi kurang sedikit yang belum saya jelaskan ya. Nah, Ya. dengan posisi dua tadi, saya juga meyakini ya bahwa apa yang diputuskan oleh Golkar ini adalah sesuatu yang sudah dikomunikasikan. Saya yakin sudah dikomunikasikan dengan pimpinan partai politik di Koalisi Indonesia Maju tadi ya. Jadi mungkin eh, pada saat pemberian itu, karena kan memang kita waktu itu komitmennya begitu ya, DPP yang sekarang itu kemudian menyepakati ya untuk memberikan dukungan kepada Pak Andarsoni dan ini ya saya tidak tahu apakah itu memang sudah ada pembicaraan atau Oh, tidak ya antara Pak Bahlil dengan ketua partai politik yang lain. Tetapi begitu ada reaksi ya aspirasi atau arus bawah yang begitu besar tadi itu, saya yakin juga disampaikan kepada ya, ya. pimpinan partai politik lain yang kemudian pada akhirnya bisa dipahami mungkin ya, sehingga memang sampai pada keputusan tadi pagi itu. Ya, aspirasi itu pasti wajar saja Pak. Dan pasti Partai Golkar, Bang Doli Kurnia juga sudah lama di Golkar, pasti sudah mengetahui kalau Banten di situ adalah Airin. Nah, tapi justru itu Pak, apakah sebelumnya mendukung Andarsoni itu ada tekanan dan mengikat Golkar sehingga tidak bisa bergerak? Karena kalau kita lihat hari ini ketika kembali, begitu emosional seorang Airin menyampaikan pidatonya dengan gemetar, hampir menangis begitu, Pak Doli. Ya, saya tidak mau berspekulasi ya. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui ya. Tapi sekarang menurut saya kita semua sudah lega ya. Saya yang selama ini kemudian mencoba ya menangani soal pemenangan pemilu. Salah Ya, satunya ya. bagaimana Bu Airin bisa jadi calon yang didukung oleh Partai Golkar. Ini sudah terjadi ya buat saya ini sesuatu yang ya patut disyukuri dan kita tetap harus Ya. Oke. Ya, karena berjuang memang dalam partai-partai teman-teman politik PDIP ini kan untuk punya menangkan tanggung pasangan jawab ini. pendidikan politik ke masyarakat, Pak. Nah, inilah yang ingin kita ungkap. Kenapa waktu itu begitu? Tapi oke lah, saya ingin melihat pendapat dari Mas Hadi Prayitno terlebih dahulu ya. Mas Hadi, kalau Anda menganalisis kondisi di Banten ini sebenarnya seperti apa? Apakah memang ini kembali membuktikan bahwa desain besar eh, mungkin tanda kutip menjegal calon tertentu, kemudian mengusung calon yang diseragamkan dan sebagainya di Banten kali ini juga gagal? Ya, pertama tentu ini tidak terlepas dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan partai politik dan calon tertentu yang selama ini terkesan terhambat dan tidak bisa maju, bisa maju. Yang kedua tentu terima kasih kita kepada Bang Doli yang sudah kemarin RDP dengan KPU mengeluarkan PKPU yang saya kira ini menjadi landasan konstitusional pelaksanaan Pilkada serentak di 2024. Karena PKPU ini kan menjadi angin surga sekaligus hadiah ulang tahun kemerdekaan kita sebenarnya, betapa threshold yang selama ini menjadi barrier dan mempersulit orang untuk maju itu bisa maju. Nah, kalau bicara tentang Banten, saya justru aneh sebenarnya kemarin ketika Golkar itu menarik dukungan ke Airin, karena apapun ya sebenarnya salah satu basis kekuatan politik Golkar selama ini ada di Banten. Dan seluruh kekuatan politik di Banten, provinsi, kabupaten, dan kota itu memang terkoneksi dengan kekuatan politik terahnya Airin ya melalui Bu Atut yang saya kira memang sudah terkonfirmasi sejak lama. Bahkan pendiri Golkar di Banten adalah keluarga besarnya Bu Atut yang notabene-nya juga adalah keluarga Airin. Makanya
Yang menjadi tanda tanya itu apa yang kemudian membuat Golkar pada akhirnya itu mencabut dukungan ke Airin, ini tentu karena ada desakan sebagai upaya untuk membentuk Kimplas. Kalau di Jakarta ada kesan PDIP dan Anies ingin dikucilkan dengan Kimplas, maka di Banten itu ada kesan yang dikucilkan itu adalah Nah, Golkar dan Airin. Awalnya begitu, karena konon ketika Airin kekeh dengan pilihan politiknya akan maju, hanya PDIP yang belum menentukan pilihan politik. ya. Dan saat itu sebelum ada dukungan politik yang dicabut, PDIP akhirnya juga memutuskan berkoalisi dengan Golkar. Oleh karena itu memang ada kecenderungan di pilkada ini nyapu bersih dukungan partai dan Ya. mengeliminir calon-calon yang dinilai kuat dan saya kira potensial akan memenangkan pertarungan. Dalam hitungan-hitungan saya, efek dari Kim dan Kimplas ini yang berkomitmen untuk solid, memang kawan-kawan Golkar itu relatif banyak dirugikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Airin ini sebenarnya kalau bisa ini menjadi trigger kepada kawan-kawan Golkar di tempat yang lain yang potensial terhalang untuk tidak maju hanya karena soliditas dengan Kim. Kalau mau jujur misalnya kan dulu Ijek dikorbankan kan, kemudian lebih memilih Mas Bobi misalnya. Padahal Golkar bisa mengusung Ijek yang saya kira juga punya penetrasi dan kekuatan politik yang cukup luar biasa. Bahkan kita dengar di media misalnya nama seperti Gubernur Lampung ya Arinal juga adalah sosok yang menurut saya juga potensial menang, tapi juga potensial terhalang gara-gara komitmen terhadap Kim yang saya kira dalam banyak hal akan menghambat pencalonan. Jadi Kim dan Kim Plus ini, Mas Wahyu, kalau saya cek rata-rata secara umum, memang merugikan Golkar ini, Bang Doli. Kalau bisa apa yang dilakukan oleh Airin di Banten itu juga terjadi di banyak tempat. Jangan terlampau banyak mengalah juga hanya demi untuk kepentingan Kim, tapi mengorbankan kader-kader potensial. Yang diuntungkan kader-kader siapa, yang Mas memiliki Adi? basis, ya. Mas Adi, yang diuntungkan partai siapa? Kalau pemenang banyak Pilpres. merugikan Golkar, salah satu seperti itu. Berarti yang diuntungkan siapa dong? Iya, partai pemenang Pilpres, Mas. Seperti di Banten kan yang diusung adalah Andra Soni ya. Kan itu memang semua partai politik dikonsolidasi untuk melawan Airin dan partai-partai hampir semua diborong. Dulu hampir PDIP juga akan menjadi bagian dari mereka, tapi untungnya PDIP lebih memilih untuk berkoalisi dengan Golkar. Jadi yang ingin saya katakan upaya-upaya untuk ya menyapu bersih dukungan partai, saya kira ini tidak kembali relevan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan adanya PKPU yang terbaru dari kawan-kawan KPU. Artinya apa? Kalau ada kader yang kemudian tidak diusung oleh partainya, dia bisa maju dari tempat yang lain. Pesan politik dari Airin adalah, karena Airin ini sepertinya merasa cukup kuat dan cukup solid dukungan politiknya di Banten. Oleh karena itu, sekalipun Golkar tidak mendukung, Airin bisa maju dari tempat yang lain. Yang saya kira dalam pidatonya Airin mengatakan bahwa kecenderungan memilih di Banten itu adalah lebih condong memilih Airin dibandingkan dengan pemilih-pemilih yang lain. Baik. Oleh karena itu bagi saya ketika Airin hadir dalam acara dukungan politik yang dilakukan oleh PDIP itu saya kira penuh dengan resiko, bukan tanpa resiko. Kalau bukan Airin mungkin Airin itu akan dipecat dan bisa wassalam itu, Mas. Tapi Airin ini adalah simbol salah satu kekuatan Golkar di Banten, maka saya kira tidak ada yang kemudian mau memberhentikan Airin. Oleh karena itu ketika Airin misalnya kemarin dukungan politiknya dicabut, memilih maju dengan partai apapun dan kebetulan dengan PDIP, ini menegaskan bahwa Airin dengan keluarga besarnya cukup confident dengan siapapun yang akan mereka hadapi di dan itu pilkada bisa di merugikan Banten. Golkar ya. Oke, Ya, baik. dan itu Mas Adi, nanti kita lanjutkan merugikan. lagi bersama Bang Doli Kurnia ya. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Saya ingin lebih mendalami soal bahwa apakah ini tadi nama-nama lain sudah disebut, ada Ijek di Sumatera Utara. Apakah ini akan men-trigger Partai Golkar seperti itu, Bang Doli? Tidak harus mendukung calon yang sudah ditentukan. Dalam hal ini misalnya Sumatera Utara adalah Bobi Nasution. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.